Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Ketemu lagi sama Deba Master. Oke Mas Bro, kali ini kita akan bahas lagi masalah Uinfly, motor listrik Uinfly N90 warna merah ini Mas Bro. Oke Mas Bro, di video sebelumnya kita sudah bahas Mas Bro tentang bagaimana cara membuat shock breaker depan menjadi lebih nyaman Mas Bro. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan step by step seperti apa. Kalau belum lihat silahkan klik link di atas ini ya, sebelah kanan itu ya. Oke Mas Bro, selama ini memang permasalahan untuk bagian depan dari Uinfly N90 Pro itu yang paling kentara memang shock breaker depannya yang dirasa sedikit keras Mas Bro. Jadi ketika melihat jalan keriting kurang nyaman Mas Bro. Itu sih salah satu permasalahan yang terlihat di bagian depan atau mungkin kaki-kaki depan dari Uinfly N90 Pro ini Mas Bro. Tapi Mas Bro, selama saya pakai hampir lebih dari 2 bulan ini Mas Bro, ada beberapa permasalahan juga Mas Bro yang saya temui di bagian kaki depan. Bukan kaki-kaki siapa ya, pokoknya bagian depan lah, ada bunyi-bunyian di bagian depan yang selama ini saya rasakan dan alhamdulillah masalahnya sudah teratasi. Jadi di sini nanti akan saya sampaikan beberapa permasalahan yang menimbulkan bunyi-bunyi di bagian depan Uinfly N90 Pro ini yang awalnya cukup mengganggu, dan nanti juga saya sampaikan bagaimana cara mengatasinya. Oke Mas Bro, langsung aja Mas Bro kita bahas untuk yang pertama. Yang pertama Mas Bro, yang paling dirasakan terutama ini saat motor baru datang ya, motornya masih baru, kinyis-kinyis, baru unboxing, baru datang. Kemudian kita pakai, biasanya Mas Bro, biasanya itu ada bunyi di bagian depan di rodanya Mas Bro, bunyi nyik gitu ya, atau mungkin srek gitu ya, srek gitu. Nah itu biasanya Mas Bro, kalau itu bunyi yang muncul saat kita roda depan kita putar, itu biasanya karena kampas rem cakram depannya Mas Bro itu masih baru Mas Bro. Jadi mungkin butuh beberapa waktu, nanti bunyinya juga hilang sendiri. Atau mungkin kalau misalkan Mas Bro terlalu merasa terganggu dengan bunyinya, bisa saja Mas Bro mungkin menyemprotkan pelumas atau 4WD di bagian kampas remnya mungkin, atau di bagian cakramnya juga bisa, biar untuk mengurangi bunyi-bunyi dari gesekan kampas rem dengan cakramnya agar tidak terlalu sering muncul gitu. Ya mungkin nanti mengurangi kepakaman remnya untuk sementara, tapi ya memang resikonya seperti itu. Tapi saya katakan nanti bunyinya juga dengan berjalan waktu akan hilang Mas Bro, bunyi srek atau gesekan antara kampas rem dengan cakramnya itu Mas Bro. Jadi bukan suatu yang bukan suatu yang benar-benar malfunction atau seperti apa, enggak, itu cuman hanya karena masih baru saja kampas remnya. Oke Mas Bro, itu yang pertama. Yang kedua Mas Bro, itu yang pernah saya alami itu ketika melewati jalan bergelombang atau jalan agak keriting, itu ketika shock breaker depannya bekerja itu kadangkala bunyi nyik. Nah kemudian kadangkala sering, kadangkala muncul tidak ngik gitu. Dan itu setelah saya selidiki Mas Bro, itu bukan dari bunyi shock breakernya ternyata, karena memang saya dari awal curiga ini sebetulnya bukan dari shock breaker, ini ada suatu bunyi timbul yang lain yang sepertinya sih suatu gesekan di bagian depan sini. Curiga sih dari kabel remnya, dan ternyata benar Mas Bro. Ternyata benar bahwa memang ini Mas Bro, bisa dilihat sini bahwa kabel remnya ini kena tutupnya shock breaker yang bagian kanan, itu tidak ada space Mas Bro, tidak ada ruang kabel remnya, sehingga ketika dia kena shock breakernya bekerja di jalan bergelombang atau kurang bagus, dia akan gesekan antara tutup yang ini, tutup shock breaker yang sebagian kanan, tutup dashboard, tutup mudguardnya. Nah gesekan antara tutupnya itu dengan kabelnya Mas Bro, sehingga bunyi ngik seperti itu. Nah ini kemarin saya coba untuk melobangi Mas Bro, saya coba untuk melobangi
agar kabel cak remnya ini, kabel rem depannya ini bisa ada gerak bebasnya. Nah seperti ini, jadi seperti ini. Tapi kalau hanya dilubangi saja, ternyata ketika dibelokkan kanan kiri itu masih ada bunyinya Mas Bro. Bunyi seperti gesekannya masih ada, dan ternyata masih belum bebas untuk hanya dilubangi bagian pojok sini aja Mas Bro. Akhirnya kemarin Mas Bro, ya sudah saya kasih jalan untuk kabelnya. Jadi yang bagian paling dalam itu saya gunting, sesuaikan dengan jarak main dari setirnya. Dari ketika belok kanan kiri, dia sejauh apa kabelnya dia akan berjalan. Nah, itu saya sesuaikan di situ Mas Bro. Jadi ini saya gunting, saya sesuaikan dengan jarak mainnya kabelnya, nanti gerak bebasnya kalau kanan kiri setirnya sejauh apa itu saya sesuaikan di situ. Nah, setelah ini saya gunting Mas Bro, akhirnya tidak ada bunyi Mas Bro. Nah, bebas dari bunyi ketika melewati jalan bergelombang atau jalan keriting, tidak ada bunyi di bagian depan Mas Bro. Jadi sudah aman sekarang Mas Bro, dan gerak bebasnya juga lebih enak Mas Bro, karena kabel remnya juga bergerak lebih bebas ketika setir kita belokkan kanan kiri. Oke Mas Bro, jadi seperti ini Mas Bro, jarak mainnya seperti ini. Jadi saya lubangi seperti ini sehingga ketika setir belok kanan kiri dia ada space untuk kabel remnya bergerak, jadi tidak mengganggu. Seperti ini Mas Bro. Itu permasalahan yang kedua Mas Bro yang pernah saya hadapi. Yang ketiga Mas Bro, yang ketiga yang terakhir Mas Bro, kemarin setelah saya bongkar shock breaker depan Mas Bro, shock breaker depan saya bongkar, itu ternyata berpengaruh sama kampas remnya Mas Bro. Kampas remnya ketika saya kembalikan menjadi agak longgar. Sebetulnya sih kampas remnya memang ada travel atau jarak, cara ngasih jarak ketika remnya bekerja sih, kampas remnya. Tapi kemarin jadinya ketika setelah direm depannya kita rem, jadinya ketika jalan lagi bunyi tek tek tek. Nah itu Mas Bro, jadi muncul bunyi tek tek tek. Nah ternyata saya lihat yang kampas rem bagian dalam itu agak longgar Mas Bro, jarak mainnya terlalu terlalu jauh. Akhirnya saya bongkar Mas Bro. Saya bongkar pistonnya, kemudian saya coba lihat. Nah di sini bisa dilihat Mas Bro. Ini saya bongkar untuk pistonnya, dan kampas remnya seperti ini Mas Bro modelnya. Jadi kalau katanya kelihatannya sih kalau persamaan dengan motor yang sudah ada, kayaknya agak susah nih carinya ini kampas remnya, karena dia double piston dan bentuknya seperti ini, hanya mengapit lempengan untuk peregangan kampas remnya. Jadi ya seperti ini bentuknya Mas Bro. Ya semoga saja awet lah. Nanti kalau misalkan kampas remnya habis, ya coba kita nanti akali dengan miliknya motor yang sudah ada. Kita coba cari aja nanti ya. Ini Mas Bro, itu adalah kodenya. Jatuh. Kode untuk kampas remnya. Coba kita lihat di sini. Nah seperti itu ya. Bisa dilihat situ H8 apa itu? H8 F04A FO44A. Nah nanti bisa coba kita cari ya, kalau misalnya butuh spare partnya. Jadi intinya di sini Mas Bro, setelah kita bongkar kemudian kita pasang kembali, kita rapatkan pistonnya dari cakaran depan Mas Bro, kita coba rapikan, artinya kita masukkan ke dalam lagi, kita tekan ke dalam pakai terserah lah, pakai obeng boleh. Kemudian setelah itu kita pasang kembali kampas rem dan pistonnya. Nah setelah kita pasang kembali kampas rem dan pistonnya, kemudian kita coba untuk tutup minyak remnya yang di bagian kanan, yang untuk rem depan. Kita coba aja, kita buka aja Mas Bro, untuk kemungkinan adanya angin yang terperangkap di situ Mas Bro. Jadi supaya nanti tidak ada bunyi-bunyian lagi. Ya ini hanya teori aja sih. Kita buka aja, tutup untuk minyak rem yang bagian depan kanan. Kemudian kita tutup kembali, hanya dibuka aja Mas Bro, mungkin langsung aja kita tutup.
Setelah itu kita coba jalan, dan ternyata Mas Bro bunyi-bunyinya sudah hilang Mas Bro. Jadi bunyi tek dari kampas rem yang bagian dalamnya sudah tidak ada Mas Bro. Jadi kemungkinan memang kalau muncul bunyi seperti itu, kemungkinan bisa pistonnya kita kasih pelumas juga bisa, atau kemudian kita coba rapatkan lagi kampas remnya, kita kita buka dan kita rapatkan lagi juga bisa, dan kemudian kita sedikit buka untuk tempat minyak remnya agar tidak ada angin yang terperangkap, itu juga bisa. Jadi banyak cara lah untuk kita mengakali seperti itu, tapi yang saya lakukan seperti itu Mas Bro. Saya buka kampas remnya, kayak saya coba rapatkan kembali kampas remnya, dan kemudian saya pasang kembali, akhirnya bunyinya juga hilang Mas Bro. Sembari nanti pistonnya juga dibetulkan kembali. Oke, gitu aja Mas Bro. Jadi itu 3 hal yang saya alami tentang bunyi-bunyian di bagian depan dari UNFly N9 Pro Mas Bro. Jadi kalau misalkan Mas Bro mengalami beberapa hal yang saya alami tadi, silakan mungkin diperiksa apakah sama atau tidak, dan silakan langsung aja ditangani sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa ya bawa aja ke bengkel, tidak ada masalah. Oke Mas Bro, sekian dari Depama Store, sharing-sharing pengalaman tentang UNFly N9 Pro. Jangan lupa untuk bantu subscribe, silakan like, share, dan silakan komen juga kalau misalkan Mas Bro punya pengalaman yang berbeda, punya solusi yang berbeda, silakan komen di bawah. Oke Mas Bro, terima kasih sudah menonton Depama Store. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.